Pengertian biaya produksi dan biaya produksi dalam jangka pendek. 1. Pengertian teori biaya produksi. Sebelumnya, apa sih pengertian teori biaya produksi itu? Teori biaya produksi dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk memperoleh faktor produksi dan bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang akan diproduksikan perusahaan tersebut. Suatu perusahaan perlu memperhitungkan dengan baik biaya produksi yang harus dikeluarkan untuk dapat membuat barang ataupun jasa yang berkualitas dan sesuai dengan ekspektasi. Biaya produksi merujuk pada dana yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Kalkulasi biaya produksi dimulai sejak proses pengolahan bahan baku hingga barang jadi atau setengah jadi. Materi selanjutnya adalah biaya produksi dalam jangka pendek. Biaya produksi dalam jangka pendek adalah jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambahi jumlahnya. Faktor biaya produksi dalam jangka pendek dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, biaya produksi yang selalu berubah atau biaya variabel. Biaya produksi yang selalu berubah atau biaya variabel merupakan biaya yang besarnya berubah-berubah tergantung dari banyak sedikitnya output yang dihasilkan. Semakin besar jumlah output, semakin besar pula biaya variabel yang harus dikeluarkan. Ketika ada peningkatan dalam produksi, biaya variabel ini juga akan meningkat secara proporsional dengan persentase yang sama. Jadi, ketika tidak ada produksi, maka tidak akan ada biaya. Jadi bisa dibilang bahwa biaya ini berbanding lurus dengan unit yang diproduksi oleh perusahaan. Besaran biaya variabel tetap sama dalam setiap unitnya, tetapi akan mengakibatkan perubahan total pada setiap biaya. Contoh dari biaya produksi variabel adalah yang pertama ada gaji karyawan, yang kedua biaya yang dikeluarkan untuk membeli barang habis pakai seperti kertas, ATK, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada biaya bahan baku, biaya angkut, dan biaya yang dikeluarkan untuk membeli hal lain terkait dengan proses produksi seperti listrik, oli, dan lain-lain. Biaya variabel ini jika dijumlahkan hasilnya merupakan biaya total. Yang kedua ada biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak tergantung dari banyak sedikitnya jumlah output. Bahkan bila ketika sementara produksi dihentikan, biaya tetap harus tetap dikeluarkan dalam jumlah yang sama dan berdasarkan waktu yang tetap konstan selama satu periode. Biaya tetap merupakan biaya yang bersifat pasti, yang artinya jumlah pengeluaran tidak akan mengalami perubahan walaupun kapasitas produksi barang mengalami peningkatan ataupun penurunan. Biaya tetap tidak akan mengalami pembengkakan dan punya nominal yang sama yang harus dikeluarkan. Sebagai contoh adalah mesin-mesin yang ada di pabrik. Sampai pada interval produksi tertentu, jumlah mesin tidak perlu ditambah. Tetapi jika tingkat produksi menurun sampai 0, unit jumlah mesin tidak bisa dikurangin. Yang ketiga ada biaya produksi rata-rata. Biaya rata-rata adalah pengeluaran biaya produksi per unit yang diperoleh dengan membagi total pengeluaran dengan jumlah output produksi. Yang keempat ada biaya marginal. Jenis ini merupakan biaya tambahan yang dikeluarkan perusahaan dengan tujuan meningkatkan produksi. Dengan biaya marginal, perusahaan bisa memprediksi jumlah output maksimum yang bisa didapat selama proses produksi berlangsung. Biaya produksi yang dikeluarkan setiap perusahaan dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, ada biaya eksplisit. Biaya eksplisit adalah semua pengeluaran untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan input lain yang dibayar melalui pasaran, dan pembayaran dilakukan berupa uang untuk mendapatkan faktor produksi dan bahan mentah yang dibutuhkan. Untuk melakukan kegiatan operasional, sebuah perusahaan membutuhkan biaya. Biaya tersebut biasanya disebut sebagai biaya eksplisit atau explicit cost, yang merupakan biaya yang nyata yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk kebutuhan operasional. Tidak hanya mengeluarkan biaya untuk barang-barang kebutuhan. Biaya eksplisit adalah biaya kontraktual yang juga meliputi biaya untuk membayar upah tenaga kerja, membeli bahan mentah, bahan penolong, biaya persediaan, biaya sewa gedung, biaya utilitas seperti biaya air dan listrik, biaya hipotek, biaya iklan, serta biaya peralatan produksi hingga biaya mesin produksi. Yang kedua ada biaya implisit. Biaya implisit adalah pembayaran untuk keahlian keusahawanan produsen
dengan menggunakan modal tersendiri yang digunakan dalam perusahaan dan bangunan perusahaan itu sendiri. Cara menaksir pengeluaran ini adalah dengan melihat pendapatan yang paling tinggi yang diperoleh apabila produsen itu bekerja di perusahaan lain. Modalnya dipinjamkan atau diinvestasikan dalam kegiatan lain dan bangunan yang dimilikinya disewakan kepada orang lain. Beberapa konsep biaya jangka pendek. Biaya total adalah keseluruhan biaya produksi yang dikeluarkan. Konsep biaya total dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, biaya tetap total atau total fixed cost, yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi atau input yang tidak dapat diubah jumlahnya. Biaya yang jumlahnya tidak berubah ketika kuantitas output berubah. Contohnya, mendirikan bangunan pabrik, membeli mesin, membayar sewa, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Jika kita menyewa sebuah ruko untuk melakukan suatu bisnis, kita misalkan harga sewa ruko tersebut sebesar 3 juta per tahun. Nah, ketika bisnis tersebut berkembang pesat, harga sewa ruko tersebut tidak akan berubah. Begitu juga sebaliknya. Seperti di era pandemi sekarang ini, pendapatan orang-orang semakin menurun. Bukan berarti harga sewa ruko tersebut juga menurun. Yang kedua, biaya variabel total atau total variable cost, yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Biaya yang jumlahnya berubah ketika kuantitas output yang diproduksi berubah. Contohnya, upah tenaga kerja, biaya bahan baku, biaya listrik, biaya air, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya seperti ini, kita misalkan penggunaan listrik. Jika penggunaan listrik di dalam rumah kita semakin meningkat, maka pembayaran kita juga pastinya semakin bertambah, bukan? Sehingga dapat kita simpulkan, semakin tinggi jumlah produksi, maka biaya yang dikeluarkan juga akan semakin bertambah. Yang ketiga, biaya total atau total cost, yaitu keseluruhan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan, yang terdiri dari biaya tetap total atau TFC dan biaya variabel total atau TVC. Dengan demikian, biaya total dapat dihitung menggunakan rumus TC sama dengan TFC ditambah TVC. Biaya rata-rata dan marginal. Dalam analisis mengenai biaya, konsep-konsep yang lebih diutamakan adalah biaya rata-rata dan marginal. Biaya rata-rata dapat dibedakan menjadi yang pertama, biaya tetap rata-rata atau average fixed cost. Apabila biaya tetap total atau TFC untuk memproduksi sejumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksi tersebut, maka nilai yang diperoleh adalah biaya tetap rata-rata atau AFC. Dengan demikian, untuk menghitung biaya tetap rata-rata dapat menggunakan rumus AFC sama dengan TFC per Q. Yang kedua, biaya berubah rata-rata atau average variable cost. Apabila biaya berubah total atau TPC untuk memproduksi sejumlah barang dibagi dengan jumlah produksi tersebut, maka nilai yang diperoleh adalah biaya tetap rata-rata atau AVC. Dengan demikian, untuk menghitung biaya berubah rata-rata dapat menggunakan rumus AVC sama dengan TPC per Q. Yang ketiga, biaya total rata-rata atau average cost. Apabila biaya total atau TC untuk memproduksi sejumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksi tersebut, maka nilai yang diperoleh adalah biaya total rata-rata atau AC. Dengan demikian, untuk menghitung biaya total rata-rata dapat menggunakan rumus AFC sama dengan TC per Q atau AC sama dengan AFC ditambah AVC. Selanjutnya adalah biaya marginal atau marginal cost. Kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit. Dengan demikian, berdasarkan kepada definisi ini, biaya marginal dapat dicari dengan menggunakan rumus MC sama dengan delta TC per delta Q. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel biaya produksi dalam jangka pendek berikut. Nah, pada kolom ketiga terdapat biaya tetap total atau TFC sebesar 50. Berdasarkan penjelasan saya sebelumnya, TFC tidak akan mengalami perubahan walaupun jumlah produksi atau Q-nya berubah. Kemudian pada kolom keempat, terdapat biaya berubah total atau TVC. Ketika jumlah produksi sebesar 2, maka TVC-nya adalah 50. Dan ketika jumlah produksi meningkat menjadi 6, maka TVC-nya juga bertambah menjadi 100. Begitulah seterusnya. Selanjutnya pada kolom kelima terdapat biaya total atau TC dengan rumus TC sama dengan TFC ditambah TVC. Maka ketika TFC sebesar 50
dan TVC sebesar 50, maka biaya totalnya adalah 100. Dan ketika TFC sebesar 50 dan TVC sebesar 100, maka biaya totalnya menjadi 150. Selanjutnya pada kolom ke-6 terdapat biaya marginal, yaitu dengan rumus MC sama dengan delta TC per delta Q. Perhatikan kenaikan produksi dan biaya produksi pada waktu tenaga kerja ditambah dari 1 menjadi 2. Ternyata produksi naik sebanyak 4 unit, yaitu dari 2 unit menjadi 6 unit. Dan biaya produksi naik sebanyak 50.000, yaitu dari 100.000 menjadi 150.000. Dengan demikian, besarnya biaya marginal adalah MC sama dengan 50.000 dibagi 4, sama dengan 12,5. Kemudian pada kolom ke-7, terdapat biaya tetap rata-rata atau AFC, yaitu dengan rumus AFC sama dengan TFC per Q. Misalnya, ketika TFC 50 dan jumlah produksinya adalah 2, maka AFC-nya adalah 25. Dan ketika TFC-nya adalah 50 dan jumlah produksinya meningkat menjadi 6, maka AFC-nya menjadi 8,3. Begitulah seterusnya. Dan yang terakhir adalah biaya total rata-rata atau AC dengan rumus AFC sama dengan TC per Q atau AC sama dengan AFC ditambah AVC. Misalnya, ketika TC sebesar 100 dan jumlah produksinya adalah 2, maka biaya total rata-ratanya adalah 50. Dan ketika TC-nya meningkat menjadi 150 dan jumlah produksinya meningkat menjadi 6, maka biaya total rata-ratanya menjadi 25. Begitulah seterusnya. Selanjutnya adalah kurva biaya jangka pendek. Ini adalah kurva biaya-biaya total yang terdiri dari kurva TFC yang menggambarkan biaya tetap total, kurva TVC menggambarkan biaya berubah total, dan kurva TC menggambarkan biaya total. Di sini kita bisa lihat pada kurva TFC bentuknya yaitu horizontal, karena nilainya tidak berubah walau berapapun banyak barang yang diproduksi. Sedangkan kurva TVC bermula dari titik 0 dan semakin lama semakin bertambah tinggi. Berikut menggambarkan bahwa pada ketika tidak ada produksi TVC sama dengan 0, dan semakin besar produksi semakin besar nilai TVC. Bentuk kurva TVC yang pada akhirnya semakin tegak menggambarkan bahwa produksi dipengaruhi oleh hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Pada permulaannya, apabila jumlah faktor berubah adalah sedikit, produksi marginal meningkat dan menyebabkan TVC berbentuk agak landai. Itu bisa kita lihat pada bagian A dan B. Tetapi apabila produksi sudah semakin banyak, produksi marginal semakin berkurang dan menyebabkan kurva TVC semakin tegak. Dan kita bisa lihat itu pada bagian B dan C. Kurva TC adalah hasil dari perjumlahan kurva TFC dan TVC. Oleh sebab itu, kurva TC bermula dari pangkal TFC, dan kalau ditarik garis tegak di antara TVC dan TC, misalnya garis D dan E, panjang garis itu adalah sama dengan jarak di antara TFC dengan sumbu datar. Berikutnya adalah kurva biaya rata-rata yang terdiri dari biaya berubah rata-rata atau AVC, biaya total rata-rata yaitu ATC atau AC, dan biaya marginal yaitu MC. Dapat dilihat pada kurva tersebut, yaitu kurva biaya tetap rata-rata ini berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Bentuk yang demikian disebabkan karena ia menggambarkan semakin besar jumlah produksi, semakin kecil biaya tetap rata-rata. Kurva AVC, AC, dan MC yang bisa kita lihat pada kurva tersebut itu mendekati seperti bentuk huruf U. Bentuk kurva yang seperti itu mencerminkan bahwa kegiatan produksi dipengaruhi oleh hukum hasil lebih yang semakin berkurang, yaitu pada waktu produksi masih sangat rendah, pertambahan sejumlah tertentu biaya produksi akan menyebabkan pertambahan yang besar terhadap jumlah produksi. Tetapi apabila produksi telah menjadi semakin banyak, sejumlah tertentu biaya produksi akan menimbulkan pertambahan produksi yang semakin sedikit. Nah, akibatnya pada waktu jumlah produksi sedikit, kurva-kurva AVC, AC, dan MC menurun, dan pada waktu jumlah produksi sudah semakin meningkat, kurva AVC, AC, dan MC arahnya menaik. Hubungan kurva MC dengan AVC dan AC. Nah, sebelumnya perlu disadari dan diingat bahwa kurva AVC dan AC dipotong oleh kurva MC pada titik terendah dari masing-masing kurva tersebut. Hal itu harus dibuat agar tidak menyalahi hukum matematik.
Pada hakikatnya, apabila MC lebih kecil dari AVC, maka nilai AVC menurun. Berarti kalau kurva MC di bawah kurva AVC, maka kurva AVC sedang menurun. Apabila MC lebih besar daripada AVC, maka nilai AVC akan semakin besar. Berarti kalau kurva MC itu di atas AVC, maka kurva AVC sedang menaik. Nah, sebagai akibat keadaan yang dinyatakan, maka kurva AVC dipotong oleh kurva MC di titik terendah dari kurva AVC. Itu bisa kita lihat pada kurva tersebut. Dengan cara yang sama dapat dibuktikan bahwa kurva AC dipotong oleh kurva MC pada titik terendah kurva AC. Secara grafik, hubungan di antara MC dengan AVC dan AC adalah seperti yang ditunjukkan pada kurva tersebut. Berikutnya yaitu menggambarkan kurva MC. Nah, kurva MC ini menimbulkan sedikit masalah dalam menggambarkannya, karena kurva tersebut menunjukkan pertambahan biaya kalau produksi naik 1 unit, maka ada 2 tingkat produksi yang berkaitan dengan nilai tersebut, yaitu tingkat produksi sebelum dan sesudah kenaikan produksi. Hal ini disebabkan oleh titik-titik yang menggambarkan biaya marginal harus digambarkan di antara kedua tingkat produksi tersebut. Sebagai contoh, titik yang menggambarkan biaya marginal naik dari 0 unit menjadi 1 unit harus dibuat di tengah-tengah unit produksi 0 dan 1. Nah, contoh lain yang kita bisa lihat pada titik A yang ada di kurva. Untuk menggambarkan biaya marginal pada waktu produksi naik dari 6 unit menjadi 12 unit, harus dibuat di atas tingkat produksi sebanyak 9 unit. Karena unit produksi ke-9 adalah di tengah-tengah 6 unit dan 12 unit. Contoh lain itu kita bisa lihat pada titik B, cara menentukan titik pada MC pada ketika jumlah produksi bertambah dari 33 unit menjadi 38 unit. Untuk kenaikan produksi ini MC sama dengan Rp 10.000. Nah, kurva tersebut secara khusus menunjukkan kurva MC yang dilukis berdasarkan data yang ada pada tabel sebelumnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang biaya produksi jangka panjang. Biaya produksi jangka panjang adalah biaya yang menunjukkan semua faktor produksi dalam mengalami perubahan. Biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam melakukan kegiatan produksi bersifat variabel. Contohnya adalah upah. Dalam jangka panjang, upah tidak lagi bersifat tetap, namun akan mengalami kenaikan yang disebabkan oleh inflasi. Dalam produksi jangka panjang, perusahaan akan memilih produksi yang memiliki kapasitas produksinya untuk mencapai biaya produksi yang minimum. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor produksi atau input yang akan digunakan. Dalam jangka panjang, semua biaya adalah variabel. Karena itu, biaya yang relevan dalam jangka panjang adalah biaya total, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Cara meminimumkan biaya dalam jangka panjang dapat memperluas kapasitas produksinya. Ia harus menentukan besarnya kapasitas pabrik atau plant size yang akan meminimumkan biaya produksi. Dalam analisis ekonomi, kapasitas pabrik dapat digambarkan kurva biaya rata-rata atau AC. Berikut kurva biaya produksi jangka panjang. Dalam usaha untuk meminimumkan biaya perusahaan, akan menganalisis kurva AC dengan kapasitas yang berbeda-beda. Untuk memproduksi 100 unit, perusahaan akan memilih kapasitas 1 atau titik C karena memerlukan biaya lebih rendah dibandingkan menggunakan kapasitas 2 atau titik D. Perusahaan tetap akan menggunakan kapasitas 1 sampai di angka produksi 130, dan jika melewatinya dengan tetap berada di kapasitas 1, biaya produksi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan lebih tinggi jika ingin menaikkan produksinya melewati angka 130. Maka perusahaan akan memilih kapasitas dalam produksi. Perhatikan angka produksi 160. Biaya yang diperlukan kapasitas 2 untuk memproduksi 160 output lebih rendah dibandingkan kapasitas 1. Batas maksimal penggunaan kapasitas 2 adalah di angka 240 unit produksi. Jika ingin melebihinya, perusahaan akan memilih kapasitas 3. Perhatikan jumlah produksi 275 unit. Menggunakan kapasitas 3 lebih minimum biaya dibandingkan dengan menggunakan kapasitas 2. Selanjutnya, yaitu kurva LRAC atau Long Run Average Cost.
atau disebut juga dengan kurva biaya rata-rata jangka panjang. Dalam kurva ini, kurva LRAC adalah kurva yang menjelaskan biaya rata-rata atau AC yang paling minimum dalam berbagai tingkatan produksi, berlaku pada perusahaan yang bisa selalu mengubah kapasitas produksinya. Kurva LRAC terbentuk dari banyak kurva AC, bahkan bisa tidak terhingga. Kurva LRAC berbentuk U dengan menyinggung kurva AC jangka pendek. Singgungan kurva LRAC terhadap kurva AC menandakan rata-rata biaya optimum produksi dalam berbagai tingkatan produksi. Titik QA adalah jumlah produksi. Kapasitas produksi yang dipakai adalah menggunakan kurva AC4 karena biaya yang dibutuhkan lebih rendah dibandingkan menggunakan kurva AC3. Jumlah produksi yang paling minimum pada kurva LRAC adalah titik QB dengan menggunakan kapasitas produksi AC7. Selanjutnya adalah jenis biaya produksi jangka panjang. Yang pertama ada biaya rata-rata jangka panjang atau long run average cost atau LRAC. Yaitu biaya total rata-rata jangka panjang adalah biaya total dibagi jumlah output dengan rumus LLAC atau LRAC sama dengan LTC per Q. Keterangannya adalah LAC biaya rata-rata jangka panjang, Q jumlah output. Yang kedua adalah biaya total jangka panjang atau long run total cost atau LTC. Biaya total jangka panjang adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi seluruh output dan semuanya bersifat variabel. Biaya total jangka panjang dapat dihitung dengan menggunakan rumus LTC sama dengan LVC. Keterangannya, LTC sama dengan biaya total jangka panjang, sedangkan LVC yaitu biaya variabel jangka panjang. Selanjutnya adalah biaya marginal jangka panjang atau long run marginal cost atau LMC. Biaya marginal jangka panjang adalah tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak 1 unit. Perubahan biaya total adalah sama dengan perubahan biaya variabel. Rumusnya adalah LMC sama dengan delta LTC per delta Q. Keterangannya, LMC sama dengan biaya marginal jangka panjang, delta LTC yaitu perubahan biaya total jangka panjang, sedangkan delta Q sama dengan perubahan output. Materi selanjutnya adalah skala ekonomi dan skala tidak ekonomi. Skala ekonomi atau yang biasa disebut dengan economies of scale adalah fenomena turunnya biaya produksi per unit atau average cost yang terjadi bersamaan dengan meningkatnya jumlah produksi atau output suatu perusahaan. Skala ekonomi terjadi apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin rendah, dan produksi yang semakin tinggi ini menyebabkan perusahaan menambah kapasitas produksi, sehingga pertambahan kapasitas ini menyebabkan kegiatan memproduksi bertambah efisien. Adapun beberapa faktor-faktor penyebab skala ekonomi, yaitu yang pertama, pengurangan harga barang mentah dan kebutuhan produksi lain. Yang kedua, spesialisasi biaya produksi ataupun biaya-biaya tetap dalam proses produksi, seperti misalnya biaya pembelian gedung, mesin, maupun infrastruktur produksi. Yang ketiga, ada memungkinkan produk sampingan atau byproducts diproduksi. Dan yang terakhir adalah mendorong perkembangan usaha lain. Biaya-biaya tetap dalam produksi seperti biaya mesin atau infrastruktur produksi, pembelian gedung dan sebagainya merupakan penyebab utama skala ekonomi. Peningkatan hasil produksi ini memungkinkan suatu perusahaan untuk mengalokasikan biaya-biaya tetap dalam komponen biaya produksi per unit. Komponen biaya tetap per unit nantinya akan menurun bersamaan dengan meningkatnya jumlah produksi dan pada saat yang sama, biaya variabel tidak berubah. Setiap faktor-faktor tersebut mengurangi biaya rata-rata produksi jangka panjang atau LRAC dengan mengubah kurva biaya total rata-rata jangka pendek atau SRATC ke bawah dan ke kanan, seperti halnya kurva berikut. Pada kurva ini menunjukkan peningkatan jumlah produksi dari Q ke Q2 mengakibatkan turunnya biaya produksi per unit dari C ke C1. Nah, biaya rata-rata atau AC ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk setiap unit produksi. Dalam jangka panjang perusahaan bisa menambah seluruh faktor produksi ataupun input yang dipergunakan. Oleh karenanya, dalam jangka panjang tidak ada biaya tetap. Seluruh jenis biaya yang dikeluarkan ialah biaya variabel. Jenis-jenis skala ekonomi, yang pertama ada skala ekonomi meningkat atau increasing returns to scale economies, yaitu ketika terjadi peningkatan dalam skala produksi perusahaan dan mengakibatkan biaya rata-rata yang lebih rendah.
Peningkatan presentasi fungsi produksi tertentu menyebabkan presentasi peningkatan yang lebih besar dalam produksi output. Yang kedua, ada skala ekonomi konstan atau constant returns to scale economies, yaitu ketika biaya rata-rata dan skala produksi tidak berubah atau tetap. Hubungan kuantitas antara input dengan output tetap konstan ketika output meningkat. Apabila harga input tetap, penghasilan konstan, maka biaya produksi rata-rata dan juga skala ekonomi tidak berubah atau konstan. Dalam artian skala penghasilan yang konstan, berarti kurva biaya rata-rata jangka panjang perusahaan tetap datar. Dan yang terakhir ada skala ekonomi menurun atau decreasing returns to scale, yaitu ketika peningkatan skala produksi perusahaan mengakibatkan biaya rata-rata lebih tinggi. Skala tidak ekonomi atau yang disebut dengan diseconomies of scale adalah kebalikan dari skala ekonomi. Skala tidak ekonomi terjadi apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin tinggi. Skala tidak ekonomi ini menggambarkan fenomena yang terjadi ketika perusahaan mengalami kenaikan biaya marginal per unit output tambahan. Hal ini merupakan kebalikan dari skala ekonomi. Hal seperti ini pada umumnya disebabkan oleh masalah penyebaran dengan beberapa faktor produksi, seperti misalnya kepadatan penduduk di pabrik ataupun ketidakcocokan dalam output optimal dari operasi terpisah. Ahli ekonomi telah lama mempercayai bahwa perusahaan bisa menjadi tidak efisien apabila mereka terlalu besar. Untuk setiap kombinasi faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan peralatan modal, terdapat skala optimal untuk efisiensi operasional. Perusahaan yang mengatasi timbangan optimum, mereka berhenti mengalami skala ekonomi dan mulai mengalami skala disekonomis. Berikut merupakan beberapa bentuk kurva LRAC. Dalam grafik 1, kurva LRAC sangat cepat penurunannya, tetapi ia sangat cepat pula mengalami kenaikan. Ini berarti kenaikan produksi yang sedikit saja telah menimbulkan skala ekonomi yang sangat menguntungkan, yaitu biaya produksi rata-rata sangat cepat pengurangannya. Tetapi, pada tingkat produksi yang relatif rendah, skala tidak ekonomi sudah mulai wujud. Industri yang LRAC-nya berbentuk demikian pada umumnya terdiri dari banyak perusahaan dan masing-masing perusahaan tersebut berukuran kecil. Dalam grafik 2 juga pada permulaannya skala ekonomi sangat menguntungkan tetapi ia juga tidak berlangsung lama. Akan tetapi ia diikuti oleh kurva LRAC yang datar, yang berarti pada tahap permulaan skala tidak ekonomi belum lagi menguasai kegiatan perusahaan. Baru pada tingkat produksi yang tinggi, skala tidak ekonomi mulai berlaku. Industri yang mempunyai kurva LRAC yang berbentuk demikian terdiri dari beberapa perusahaan besar dan beberapa perusahaan kecil. Jadi, besarnya perusahaan-perusahaan dalam industri tersebut tidak seragam dan jumlah perusahaannya masih relatif besar. Apabila kurva LRAC yang ditunjukkan seperti oleh grafik 3, industri biasanya terdiri dari perusahaan-perusahaan yang sangat besar ukurannya. Dan jumlah perusahaan dalam industri tersebut relatif sedikit. Hanya beberapa perusahaan terdapat dalam suatu industri. Industri adalah bersifat sedemikian karena skala ekonomi tetap wujud sehingga ke jumlah produksi yang sangat banyak dan dapat menguasai pasaran.